warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Linguistik Forensik yaitu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARM Hum, dan yang kami hormati rekan-rekan 2024C. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yaitu saya Emre Halgifari dengan nomor urut 19, saya M. Fadila Anugrah dengan nomor urut 20. Saya Martina Nurafida dengan nomor urut 21. Baik, materi dari kelompok kami adalah peran bahasa dalam hukum. Berikut materi dari kami. Baik, materi yang pertama yaitu A. Bahasa dalam proses hukum. Bahasa dalam proses hukum memiliki kedudukan yang sangat sentral karena seluruh aktivitas hukum, yaitu mulai dari perumusan undang-undang, penyusunan kontrak, dakwaan, pembelaan, hingga pembacaan putusan hakim itu dilaksanakan melalui bahasa. Menurut Komar pada tahun 2017, bahasa hukum berperan penting dalam perumusan norma perundang-undangan dan menjadi instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum. Bahasa hukum bukan sekadar alat komunikasi biasa, melainkan instrumen normatif yang mengandung konsekuensi yuridis. Setiap kata, frasa, dan struktur kalimat dalam teks tersebut, yaitu teks hukum, memiliki kekuatan mengikat serta dapat menentukan arah penafsiran suatu perkara. Namun lebih lanjut, Pakaya pada tahun 2017 menjelaskan bahwa hukum Indonesia memiliki karakteristik khusus, yaitu bersifat formal dan resmi, preskriptif atau mengatur, sistematis, menggunakan istilah teknis, serta menuntut makna tunggal atau tidak ambigu. Sifat preskriptif itu menunjukkan bahwa bahasa hukum tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menetapkan norma yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, ketepatan dan kejelasan bahasa menjadi sangat penting untuk menghindari multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, kualitas bahasa hukum secara langsung memengaruhi terciptanya keadilan, kepastian, dan pelindungan hak dalam masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transkripsi forensik dalam proses hukum. Dalam konteks linguistik forensik, teks memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti di persidangan. Asmayanti tahun 2013 menyatakan bahwa linguis dapat berperan sebagai saksi ahli dalam menganalisis bukti kebahasaan, termasuk dalam proses transkripsi. Transkripsi forensik merupakan proses sistematis dalam mengalihkan tuturan lisan dari rekaman audio ataupun audiovisual ke dalam bentuk teks tertulis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum. Proses ini tidak hanya sekedar menuliskan ulang percakapan, tapi juga mencakup analisis terhadap intonasi, jeda, emosi, tumpang tindih percakapan, serta identifikasi penutur. Menurut Olson, tahun 2008, terdapat langkah-langkah khusus dalam melakukan transkripsi forensik seperti mengidentifikasi jumlah penutur, menandai tuturan yang diucapkan secara bersamaan, serta menggunakan simbol analisis percakapan. Contohnya, Conversation Analysis Symbols atau CAS. Ketelitian dalam proses transkripsi sangat menentukan validitas bukti, karena kesalahan sekecil apapun dapat mengubah makna tuturan dan pengaruh terhadap pertimbangan hakim. Oleh sebab itu, transkripsi forensik harus dilakukan secara objektif dan sistematis dan berdasarkan kaidah ilmiah agar dapat mendukung proses pembuktian secara adil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fonetik forensik dalam proses hukum. Fonetik forensik merupakan cabang linguistik yang berfokus pada analisis bunyi bahasa untuk kepentingan hukum, khususnya dalam identifikasi penutur. Subyantoro tahun 2019 menjelaskan bahwa fonetik mengkaji proses produksi, transmisi, dan persepsi bunyi bahasa yang dalam konteks forensik dapat dimanfaatkan untuk membedakan karakteristik suara seseorang. Analisis ini mencakup aspek fonetik artikulatoris atau cara bunyi yang dihasilkan, fonetik akustik atau getaran dan frekuensi bunyi, serta fonetik auditoris, cara bunyi diterima dan dipersepsi. Saya Martina Nur Afida dengan nomor urut 21 akan melanjutkan materi tentang fonetik forensik dalam proses hukum. Sementara itu, Kristal pada tahun 2008 menegaskan bahwa fonetik forensik digunakan untuk identifikasi penutur, autentifikasi rekaman suara, penyusunan profil penutur, serta analisis kualitas akustik dalam perkara hukum. Dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan oleh Olson, analisis dapat dilakukan menggunakan alat seperti spektograf maupun perangkat lunak analisis suara, misalnya PRAT.
Di era digital yang syarat dengan bukti komunikasi elektronik, fonetik forensik memiliki peran yang semakin vital dalam membantu mengungkap fakta secara ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Nah, materi selanjutnya itu implikasi penggunaan bahasa dalam penegakan hukum. Penggunaan bahasa yang tepat dalam sistem hukum memiliki implikasi besar terhadap terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Riana pada tahun 2014 menegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku dalam peraturan perundang-undangan sangatlah penting untuk mendukung pembentukan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Bahasa yang ambigu atau tidak sistematis dapat membuka ruang multitafsir dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan penegak hukum. Selain itu, Andreas pada tahun 2026 menyatakan bahwa komunikasi yang benar, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan proses hukum akan mendukung tercapainya keadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Bahasa yang jelas dalam putusan pengadilan juga dapat memperkuat legitimasi hukum di mata publik. Sebaliknya, ketidakjelasan bahasa dapat menimbulkan persepsi negatif seperti dugaan manipulasi atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, ketepatan dan kejelasan bahasa bukan hanya persoalan kebahasaan semata, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjaga wibawa dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Itulah materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.